Pohon penyakit hati. Model akar, batang, ranting, buah. 1. Konsep dasar model pohon. Model pohon penyakit hati digunakan untuk menjelaskan bahwa kerusakan moral manusia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari akar batin, kemudian menjadi sikap, berkembang menjadi perilaku, dan akhirnya menghasilkan dampak sosial. Struktur pohon terdiri dari 4 bagian utama. Akar, root causes, sumber penyakit hati. Batang, core attitudes, sikap batin yang terbentuk. Ranting, behavioral expressions, perilaku nyata. Buah, consequences, dampak moral dan sosial. One. Konsep dasar model pohon. Model pohon penyakit hati digunakan untuk menjelaskan bahwa kerusakan moral manusia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari akar batin, kemudian menjadi sikap, berkembang menjadi perilaku, dan akhirnya menghasilkan dampak sosial. Struktur pohon terdiri dari 4 bagian utama. Akar, root causes, sumber penyakit hati. Batang, core attitudes, sikap batin yang terbentuk. Ranting, behavioral expressions, perilaku nyata. Buah, consequences, dampak moral dan sosial. 2. Akar penyakit hati. Akar merupakan sumber utama kerusakan hati. Contoh akar penyakit hati. Cinta dunia berlebihan. Mengikuti hawa nafsu. Lalai dari nilai spiritual. Kurangnya kesadaran moral. Egoisme tinggi. Ketidakpuasan terhadap takdir. Minimnya pendidikan akhlak. Lingkungan sosial negatif. Secara filosofis, akar penyakit hati berasal dari ketidakseimbangan antara akal, nafsu, dan spiritualitas. Three. Batang penyakit hati. Batang menggambarkan sifat dasar yang tumbuh dari akar tersebut. Contoh batang penyakit hati. Takabur, kesombongan. Ujub, bangga diri. Hasad, dengki. Bakhil, kikir. Ria, pamer amal. Sudzon, prasangka buruk. Dendam. Tidak ikhlas. Batang ini menjadi karakter negatif yang menetap dalam kepribadian. 4. Ranting penyakit hati. Ranting merupakan perilaku yang muncul dari sifat batin tersebut. Contoh ranting. Ghibah, menggunjing. Fitnah. Namimah, adu domba. Menghina orang lain. Menipu. Khianat. Curang.
menyebarkan kebencian. Pada tahap ini penyakit hati sudah terlihat dalam tindakan nyata. 5. Buah penyakit hati. Buah adalah dampak akhir dari penyakit hati. Contoh buah: konflik sosial, kerusakan moral masyarakat, hilangnya kepercayaan, permusuhan berkepanjangan, ketidakadilan sosial, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan karakter generasi muda, kehilangan kedamaian batin. Dengan demikian, penyakit hati bukan hanya masalah individu, tetapi dapat berkembang menjadi masalah sosial dan peradaban. 6. Formula model pohon penyakit hati. Model konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut. pH égale A fois B fois C, D. Keterangan: pH penyakit hati. A. Akar: nafsu, egoisme, kelalaian spiritual. B. Batang: sifat negatif. C. Ranting: perilaku buruk. D. Dampak sosial dan moral. Model pohon pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan moral di perguruan tinggi. Pembinaan etika profesi. Pendidikan spiritual dan akhlak. Strategi pendidikan difokuskan pada memperbaiki akar, kesadaran spiritual. Mengendalikan batang, sifat negatif. Mengubah ranting, perilaku. Akar, iman dan kesadaran spiritual. Batang, sabar, syukur, ikhlas. Ranting, akhlak mulia. Buah, kesejahteraan moral dan sosial. Pohon penyembuhan penyakit hati, model tazkiyatun nafs. 1. Konsep dasar. Pohon penyembuhan penyakit hati merupakan model konseptual yang menggambarkan proses penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, melalui tahapan pembinaan spiritual, moral, dan sosial. Model ini menjelaskan bahwa karakter mulia tidak muncul secara instan, melainkan berkembang secara bertahap melalui akar, fondasi spiritual. Batang, kekuatan karakter. Ranting, perilaku moral. Buah, dampak kesejahteraan pribadi dan sosial. 2. Akar penyembuhan, fondasi spiritual. Akar merupakan sumber kekuatan batin yang menopang seluruh perkembangan karakter. Contoh akar penyembuhan hati. Iman yang kuat. Kesadaran spiritual. Zikir dan refleksi diri. Taubat dan introspeksi. Tawakal kepada Tuhan. Rasa syukur. Kesadaran moral. Pendidikan akhlak. Akar ini berfungsi membersihkan sumber penyakit hati. 3. Batang karakter mulia. Batang merupakan nilai utama yang membentuk kepribadian luhur. Contoh batang:
ikhlas, sabar, tawadu, rendah hati, amanah, jujur, adil, disiplin, tanggung jawab. Batang ini menjadi struktur karakter yang kokoh. 4. Ranting perilaku akhlak. Ranting menggambarkan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ranting: saling menghormati, tolong-menolong, kejujuran dalam pekerjaan, kepedulian sosial, kerjasama, kepemimpinan etis, tanggung jawab sosial. Masyarakat peradaban. Dengan demikian, penyembuhan penyakit hati menghasilkan manusia berkarakter dan masyarakat beradab. Model ini dapat dirumuskan sebagai KH equals S times K times P, W. keterangan, KH kesehatan hati, S spiritualitas, iman, zikir, taubat, K karakter, ikhlas, sabar, jujur, P perilaku etis, W well-being atau kesejahteraan multidimensi. 7. Implementasi dalam pendidikan. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. 1. Pendidikan sekolah. Integrasi pendidikan karakter. Pembiasaan akhlak mulia. 2. Pendidikan perguruan tinggi. Etika profesi. Integritas akademik. 3. Pendidikan kepemimpinan. Kepemimpinan moral. Integritas publik. 4. Pendidikan spiritual. Pembinaan akhlak dan tasawuf. Penguatan kesadaran moral. 8. Sintesis teoritis. Model pohon penyembuhan penyakit hati menunjukkan bahwa spiritualitas karakter perilaku kesejahteraan peradaban. Atau secara konseptual, Tazkiyatun nafs akhlakul karimah harmoni sosial kesejahteraan multidimensi. Apabila diperlukan, dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi teori pendidikan penyucian hati, Heart Purification Education Theory. Model kurikulum pendidikan akhlak berbasis pohon karakter. Instrumen angket diagnosis kesehatan hati, 100 indikator, untuk riset pendidikan karakter. Teori pendidikan penyucian hati. Heart Purification Education Theory, HPET. Latar konseptual. Teori pendidikan penyucian hati merupakan kerangka pendidikan moral dan spiritual yang menekankan proses pembersihan batin, tazkiyatun nafs, sebagai fondasi pembentukan karakter manusia. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kerusakan moral bersumber dari penyakit hati. Perbaikan karakter harus dimulai dari pembinaan batin. Spiritualitas menjadi dasar pembentukan etika dan perilaku sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memurnikan kesadaran moral manusia. Struktur teori, model pohon pendidikan hati. Teori ini disusun dalam 4 struktur utama. Akar, fondasi spiritual. Akar merupakan nilai dasar yang menumbuhkan kesadaran moral. Komponen akar. Iman.
Kesadaran spiritual. Taubat dan introspeksi. Zikir dan refleksi diri. Syukur. Tawakal. Kesadaran etis. Pendidikan akhlak sejak dini. Fungsi akar. Membersihkan penyakit hati. Menumbuhkan orientasi hidup bermakna. Batang, karakter inti. Batang merupakan nilai karakter utama yang menopang perilaku manusia. Komponen batang. Ikhlas. Sabar. Jujur. Amanah. Tawadu, rendah hati. Disiplin. Adil. Tanggung jawab. Batang berfungsi sebagai struktur stabil pembentuk kepribadian. Ranting, perilaku etis. Ranting menggambarkan perilaku nyata yang lahir dari karakter. Contoh perilaku. Kejujuran dalam akademik. Etika profesional. Kepedulian sosial. Kerjasama. Kepemimpinan etis. Komunikasi santun. Tanggung jawab sosial. Integritas dalam pekerjaan. Buah, kesejahteraan multidimensi. Buah merupakan hasil akhir dari pendidikan penyucian hati. Hasil yang diharapkan. Kedamaian batin. Integritas pribadi. Kepercayaan sosial. Keharmonisan masyarakat. Kepemimpinan moral. Keadilan sosial. Peradaban beretika. Kesejahteraan multidimensi. Formula teoretis. Teori ini dapat dirumuskan secara konseptual. HAT, SPCHBH, MW. Keterangan. HPET equals Heart Purification Education Theory. SP spiritualitas. CH karakter, karakter inti. BH behavior, perilaku etis. MW moral well-being, kesejahteraan moral. Prinsip utama teori. Teori ini memiliki 5 prinsip pendidikan. Prinsip purifikasi. Pendidikan harus membersihkan penyakit hati. Prinsip integrasi. Integrasi spiritualitas, moralitas, dan intelektualitas. Prinsip transformasi karakter. Pendidikan bertujuan mengubah sifat batin. Prinsip keteladanan. Pendidik menjadi model moral. Prinsip keberlanjutan. Pembinaan karakter dilakukan secara terus-menerus. Implementasi dalam pendidikan. Pendidikan dasar. Pembiasaan akhlak. Pembelajaran nilai moral. Pendidikan menengah. Penguatan karakter. Pendidikan etika sosial. Pendidikan tinggi. Integritas akademik. Etika profesi. Kepemimpinan publik. Kepemimpinan moral. Anti korupsi dan integritas. Kontribusi teoretis. Teori pendidikan penyucian hati memberikan kontribusi pada 3 bidang ilmu. Pendidikan karakter. Filsafat pendidikan moral. Pendidikan spiritual dan etika. Model ini juga dapat menjadi kerangka pengembangan kurikulum karakter berbasis spiritualitas. Apabila diperlukan, dapat disusun lanjutan berikut. Grand Teori Pendidikan Penyucian Hati, untuk publikasi jurnal Scopus. Instrumen angket diagnosis kesehatan hati, 100 indikator penelitian. Model kurikulum pendidikan karakter berbasis pohon penyucian hati untuk sekolah dan perguruan tinggi. Pohon teori Civilization Entrepreneurship Theory, CET. Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory. 1. Konsep dasar. Civilization Entrepreneurship Theory, CET, merupakan teori kewirausahaan yang memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga membangun peradaban yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Teori ini mengintegrasikan 3 dimensi utama. Spiritualitas dan moralitas. Karakter kewirausahaan. Dampak sosial dan peradaban.
Model teorinya digambarkan sebagai pohon kewirausahaan peradaban. 2. Akar, Grand Theory. Akar merupakan fondasi filosofis kewirausahaan peradaban. Komponen Grand Theory. Teori spiritualitas ekonomi. Aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai moral dan spiritual. Teori etika bisnis harus menjunjung integritas dan kejujuran. Teori pembangunan peradaban. Kewirausahaan menjadi motor kemajuan peradaban. Teori kesejahteraan multidimensi. Kesejahteraan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Fungsi akar. Memberikan orientasi nilai bagi aktivitas kewirausahaan. 3. Batang, Midle Theory. Batang merupakan teori penghubung antara nilai filosofis dan praktik kewirausahaan. Komponen Midle Theory. Entrepreneurship Theory. Sociopreneurship theory. Technopreneurship Theory. Cultural Entrepreneurship Theory. Ethical Leadership Theory. Sustainable Development Theory. Batang ini membentuk struktur kewirausahaan yang berkarakter. 4. Ranting, Applied Theory. Ranting merupakan implementasi kewirausahaan dalam berbagai sektor kehidupan. Contoh Applied Theory. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan berbasis teknologi. Kewirausahaan budaya. Kewirausahaan pendidikan. Kewirausahaan digital. Kewirausahaan komunitas. Kewirausahaan berkelanjutan. Implementasi ini menghasilkan model bisnis yang inovatif dan beretika. 5. Buah, dampak peradaban. Buah merupakan hasil akhir dari kewirausahaan peradaban. Dampak yang diharapkan. Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inovasi teknologi. Penguatan budaya lokal. Keadilan sosial. Keberlanjutan lingkungan. Kemandirian ekonomi bangsa. Kemajuan peradaban. 6. Formula teoretis CET. Model teoritis CET dapat dirumuskan. CET equals SV times EC times in CW. Keterangan. SV equals spiritual values. Isi entrepreneurial karakter. IN equals innovation. Cewek civilization well-being. 7. Dimensi kewirausahaan peradaban. Teori CET memiliki 5 dimensi utama. Dimensi spiritual orientasi moral dalam aktivitas bisnis. Dimensi karakter integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Dimensi inovasi kreativitas dalam menciptakan solusi ekonomi. Dimensi sosial kontribusi bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi peradaban dampak jangka panjang terhadap kemajuan bangsa. 8. Kontribusi ilmiah. Civilization Entrepreneurship Theory memberikan kontribusi pada beberapa bidang ilmu. Ilmu kewirausahaan. Ekonomi pembangunan. Etika bisnis. Pendidikan kewirausahaan. Teori ini memperluas paradigma kewirausahaan dari sekadar profit-oriented entrepreneurship menjadi civilization-oriented entrepreneurship. 9. Sintesis konseptual. Secara konseptual hubungan antar komponen dapat dirumuskan. Spiritual values, entrepreneurial character, innovation, civilization, prosperity. Atau nilai spiritual karakter wirausaha inovasi ekonomi kemajuan peradaban. Apabila dikembangkan lebih lanjut, teori ini dapat menjadi model SEM Civilization Entrepreneurship Theory untuk riset jurnal Scopus. Pohon kompetensi entrepreneur peradaban, 25 kompetensi inti. RPS mata kuliah Civilization Entrepreneurship, 16 pertemuan, untuk perguruan tinggi.
penyucian hati. Model ini dapat dirumuskan sebagai KH equals S times K times P, W. keterangan, KH kesehatan hati, S spiritualitas, iman, zikir, taubat, K karakter, ikhlas, sabar, jujur, P perilaku etis, W well-being atau kesejahteraan multidimensi. 7. Implementasi dalam pendidikan. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pendidikan. 1. Pendidikan sekolah. Integrasi pendidikan karakter. Pembiasaan akhlak mulia. 2. Pendidikan perguruan tinggi. Etika profesi. Integritas akademik. 3. Pendidikan kepemimpinan. Kepemimpinan moral. Integritas publik. 4. Pendidikan spiritual. Pembinaan akhlak dan tasawuf. Penguatan kesadaran moral. 8. Sintesis teoritis. Model pohon penyembuhan penyakit hati menunjukkan bahwa spiritualitas karakter perilaku kesejahteraan peradaban. Atau secara konseptual, Tazkiyatun nafs akhlakul karimah harmonis sosial kesejahteraan multidimensi. Apabila diperlukan, dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi teori pendidikan penyucian hati, Heart Purification Education Theory. Model kurikulum pendidikan akhlak berbasis pohon karakter. Instrumen angket diagnosis kesehatan hati, 100 indikator, untuk riset pendidikan karakter. Teori pendidikan penyucian hati. Heart Purification Education Theory, HPET. Latar konseptual. Teori pendidikan penyucian hati merupakan kerangka pendidikan moral dan spiritual yang menekankan proses pembersihan batin, tazkiyatun nafs, sebagai fondasi pembentukan karakter manusia. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kerusakan moral bersumber dari penyakit hati. Perbaikan karakter harus dimulai dari pembinaan batin. Spiritualitas menjadi dasar pembentukan etika dan perilaku sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memurnikan kesadaran moral manusia. Struktur teori, model pohon pendidikan hati. Teori ini disusun dalam 4 struktur utama. Akar, fondasi spiritual. Akar merupakan nilai dasar yang menumbuhkan kesadaran moral. Komponen akar. Iman. Kesadaran spiritual. Taubat dan introspeksi. Zikir dan refleksi diri. Syukur. Tawakal. Kesadaran etis. Pendidikan akhlak sejak dini. Fungsi akar. Membersihkan penyakit hati. Menumbuhkan orientasi hidup bermakna. Batang, karakter inti. Batang merupakan nilai karakter utama yang menopang perilaku manusia. Komponen batang. Ikhlas. Sabar. Jujur. Amanah. Tawadu, rendah hati. Disiplin. Adil. Tanggung jawab. Batang berfungsi sebagai struktur stabil pembentuk kepribadian. Ranting, perilaku etis. Ranting menggambarkan perilaku nyata yang lahir dari karakter. Contoh perilaku. Kejujuran dalam akademik. Etika profesional.
kepedulian sosial, kerjasama, kepemimpinan etis, komunikasi santun, tanggung jawab sosial, integritas dalam pekerjaan, buah, kesejahteraan multidimensi. Buah merupakan hasil akhir dari pendidikan penyucian hati. Hasil yang diharapkan: kedamaian batin, integritas pribadi, kepercayaan sosial, keharmonisan masyarakat, kepemimpinan moral, keadilan sosial, peradaban beretika, kesejahteraan multidimensi. Formula teoretis. Teori ini dapat dirumuskan secara konseptual. HAT, SPCHBH, MW. Keterangan: HPET equals Heart Purification Education Theory. SP spiritualitas. CH karakter, karakter inti. BH behavior, perilaku etis. MW moral well-being, kesejahteraan moral. Prinsip utama teori. Teori ini memiliki 5 prinsip pendidikan. Prinsip purifikasi. Pendidikan harus membersihkan penyakit hati. Prinsip integrasi. Integrasi spiritualitas, moralitas, dan intelektualitas. Prinsip transformasi karakter. Pendidikan bertujuan mengubah sifat batin. Prinsip keteladanan. Pendidik menjadi model moral. Prinsip keberlanjutan. Pembinaan karakter dilakukan secara terus-menerus. Implementasi dalam pendidikan. Pendidikan dasar. Pembiasaan akhlak. Pembelajaran nilai moral. Pendidikan menengah. Penguatan karakter. Pendidikan etika sosial. Pendidikan tinggi. Integritas akademik. Etika profesi. Kepemimpinan publik. Kepemimpinan moral. Anti korupsi dan integritas. Kontribusi teoretis. Teori pendidikan penyucian hati memberikan kontribusi pada 3 bidang ilmu. Pendidikan karakter. Filsafat pendidikan moral. Pendidikan spiritual dan etika. Model ini juga dapat menjadi kerangka pengembangan kurikulum karakter berbasis spiritualitas. Apabila diperlukan, dapat disusun lanjutan berikut. Grand Teori Pendidikan Penyucian Hati untuk publikasi jurnal Scopus. Instrumen angket diagnosis kesehatan hati, 100 indikator penelitian. Model kurikulum pendidikan karakter berbasis pohon penyucian hati untuk sekolah dan perguruan tinggi. Pohon teori Civilization Entrepreneurship Theory, CET. Grand Theory, Middle Theory, Applied Theory. 1. Konsep dasar. Civilization Entrepreneurship Theory, CET, merupakan teori kewirausahaan yang memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga membangun peradaban yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Teori ini mengintegrasikan 3 dimensi utama: spiritualitas dan moralitas, karakter kewirausahaan, dampak sosial dan peradaban. Model teorinya digambarkan sebagai pohon kewirausahaan peradaban. 2. Akar, Grand Theory. Akar merupakan fondasi filosofis kewirausahaan peradaban. Komponen Grand Theory. Teori spiritualitas ekonomi. Aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai moral dan spiritual.
Teori etika bisnis harus menjunjung integritas dan kejujuran. Teori pembangunan peradaban kewirausahaan menjadi motor kemajuan peradaban. Teori kesejahteraan multidimensi kesejahteraan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Fungsi akar. Memberikan orientasi nilai bagi aktivitas kewirausahaan. 3. Batang, Midle teori. Batang merupakan teori penghubung antara nilai filosofis dan praktik kewirausahaan. Komponen Midle teori. Entrepreneurship teori. Sociopreneurship theory. Technopreneurship teori. Cultural entrepreneurship teori. Ethical leadership teori. Sustainable development theory. Batang ini membentuk struktur kewirausahaan yang berkarakter. 4. Ranting, Applied teori. Ranting merupakan implementasi kewirausahaan dalam berbagai sektor kehidupan. Contoh Applied teori. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan berbasis teknologi. Kewirausahaan budaya. Kewirausahaan pendidikan. Kewirausahaan digital. Kewirausahaan komunitas. Kewirausahaan berkelanjutan. Implementasi ini menghasilkan model bisnis yang inovatif dan beretika. 5. Buah, dampak peradaban. Buah merupakan hasil akhir dari kewirausahaan peradaban. Dampak yang diharapkan. Kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inovasi teknologi. Penguatan budaya lokal. Keadilan sosial. Keberlanjutan lingkungan. Kemandirian ekonomi bangsa. Kemajuan peradaban. 6. Formula teoretis CET. Model teoritis CET dapat dirumuskan. CET equals SV times DC times in CW. Keterangan. SV equals spiritual values. Isi entrepreneurial karakter. IN equals innovation. Cewek civilization well-being. 7. Dimensi kewirausahaan peradaban. Teori CET memiliki 5 dimensi utama. Dimensi spiritual orientasi moral dalam aktivitas bisnis. Dimensi karakter integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Dimensi inovasi kreativitas dalam menciptakan solusi ekonomi. Dimensi sosial kontribusi bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimensi peradaban dampak jangka panjang terhadap kemajuan bangsa. 8. Kontribusi ilmiah. Civilization Entrepreneurship Theory memberikan kontribusi pada beberapa bidang ilmu. Ilmu kewirausahaan. Ekonomi pembangunan. Etika bisnis. Pendidikan kewirausahaan. Teori ini memperluas paradigma kewirausahaan dari sekadar profit-oriented entrepreneurship menjadi civilization-oriented entrepreneurship. 9. Sintesis konseptual. Secara konseptual hubungan antar komponen dapat dirumuskan. Spiritual values, entrepreneurial character, innovation, civilization, prosperity. Atau nilai spiritual karakter wirausaha inovasi ekonomi kemajuan peradaban. Apabila dikembangkan lebih lanjut, teori ini dapat menjadi model STEM Civilization Entrepreneurship Theory untuk riset jurnal Scopus. Pohon kompetensi entrepreneur peradaban, 25 kompetensi inti.
RPS Mata Kuliah Civilization Entrepreneurship, 16 pertemuan, untuk perguruan tinggi.